ingatlah, ya Allah Bapa, akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya dari hadapan dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Masing-masing mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban siri, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, Aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat haru. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela, tetangga-tetanggaku merasa jijik, para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.
Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus
para umat diperkenankan untuk berdiri. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada malam itu Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, Siapa yang saudara cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. lalu Yesus berkata, Akulah dia. juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, Akulah dia, mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. lalu Yesus menyambung, Sudah kukatakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba Imam Agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Markus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala ini yang diberikan Bapa kepadaku? maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas,
Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberi nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. kata Petrus, Bukan. sementara itu para hamba dan petugas Bainalan telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara di depan umum. Saya selalu mengajar di sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Tuhan menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa saja yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkaukah juga seorang dari muridnya? Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus.
Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah engkau raja bangsa Yahudi? jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri, ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang saya? lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menjawab, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang
hati orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus untuk diderang. Lalu prajurit-prajurit menyayang sebuah mahkota ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan di tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. dan mereka menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, Lihat manusia ini. 381. Oh Yesus Putra Bapa. Oh Yesus Putra Bapa. Mulia sejak semula. Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia. kata Pilatus. Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun
Dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku putera Allah. Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau bicara kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu Pilatus mengantarkan Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Aku harus menyalibkan rajamu. Para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipangku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Di sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya. Dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata,
prajurit menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan selai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya. Baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya terlaksana sabda kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas serta Maria Magdalena. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakku. lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya, menancapkannya pada sebatang tongkat, dan menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah mencicipi cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya.
supaya tubuh mereka jangan singgah bergantung di atas salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah segar dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang-orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuinya dengan wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kuburan baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Biasanya kita memberi sesuatu kepada orang yang biasa memberi kita. Kita mencintai kepada orang yang mencintai kita. Kita berdoa untuk mereka yang mendoakan kita. Itu sudah biasa. Orang yang tidak kenal Tuhan pun melakukan hal tersebut. Orang berdosa pun juga melakukan hal tersebut. Jadi memberi karena menerima, melakukan karena mendapat. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus,
hanya sedikit orang yang berpikir tidak seperti itu dan melakukan tidak seperti itu. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Allah Bapa melalui Tuhan Yesus memberikan matahari untuk orang baik dan orang jahat, memberikan hujan untuk orang baik dan orang jahat. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua sama di hadapan Yesus. Dan itulah yang kemudian kita renungkan, kita rayakan hari ini. Tuhan memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk bangsanya saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Tuhan mencintai kita sampai akhir. Dia merelakan nyawanya supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Itulah misteri cinta, misteri kasih yang kita rayakan hari ini. Pengorbanan Tuhan tanpa memandang latar belakang kita seperti apa. Tuhan ingin mencintai kita sampai akhir. Dengan harapan bahwa pengalaman kita dicintai, pengalaman kita diterima, pengalaman kita dikasihi oleh Tuhan, juga memotivasi kita supaya kita pun berani mencintai sesama, mengasihi sesama, menerima sesama apa adanya. Undangan Tuhan untuk kita semua supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Maka mari bersama-sama kita mohon rahmat Tuhan. Kita senantiasa belajar supaya kita sungguh-sungguh bisa mengerti, memahami, dan merasakan betapa Tuhan mencintai kita. Pengalaman dicintai oleh Tuhan akan memampukan kita untuk juga mencintai Tuhan dan sesama. Mari kita renungkan. Untuk Gereja Kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkatanmu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gereja yang esa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang Yahudi, marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janjimu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gerejamu. Semoga umat pilihanmu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang maha kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah kami agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar
dan Bapa umat manusia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, menghantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, setelah kita memanjatkan doa permohonan, kita tanggapi doa permohonan dengan mempersembahkan persembahan kita. Amen.
Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan melanjutkan dengan penghormatan salib. Kita akan mengawali prosesi penghormatan salib dari depan pintu gereja. Mari kita ikuti dengan hikmat, kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan nada bakti nomor 411.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh Kristus sangat kita sambut, menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memberikan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita akhiri ibadat Jumat Agung pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat
melimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.